Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kiki Ambarwati dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi semester 5. Di sini saya ingin mengerjakan ujian akhir semester mata kuliah komputer akuntansi. Di sini sudah ada soalnya dan kita diminta untuk yang pertama setup data awal perusahaan, yang kedua entry saldo awal dari setiap akun, yang ketiga membuat data master dari persediaan hutang, piutang, dan karyawan, dan yang keempat mencatat transaksi di atas ke dalam jurnal yang diperlukan. Nah, sekarang kita langsung masuk aja ke Zahir. Untuk soal yang pertama itu kita akan men-setup data perusahaan. Langkahnya ini kita klik membuat data baru. Kemudian untuk nama perusahaannya itu PT Kiki Ambarwati. Alamat perusahaannya itu Jalan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Negaranya itu negara Indonesia, kotanya itu kota Jakarta. Untuk yang lainnya ini nggak usah diisi, langsung kita klik lanjut aja. Untuk periode akuntansinya dari Januari sampai dengan Desember, tahunnya ini tahun 2020. Kita klik lanjut aja, lalu kita proses. Oke, kita tunggu sebentar. Untuk jenis usahanya ini perdagangan umum, langsung kita klik lanjut. Ini kita tunggu sebentar, memang membutuhkan waktu. Langsung kita klik OK. Untuk mata uang fungsionalnya rupiah dan dolar. Kita klik lanjut aja, selesai. Kita tunggu lagi. Oke, kalau sudah seperti ini, kita yang kedua, kita akan mengentry saldo awal dari setiap akun. Caranya itu, kita klik data rekening, lalu kita switch mode. Kemudian di sini kita akan sesuaiin nama-nama akunnya. Di sini ada piutang usaha, kita ganti jadi piutang dagang. Lalu kita klik rekam. Kemudian untuk persediaan satu, ini kita ganti jadi persediaan handphone. Lalu kita rekam. Lalu untuk yang persediaan 2, di sini kita ganti jadi persediaan casing. Lalu untuk persediaan yang ketiga, di sini kita ganti jadi persediaan baterai. Oke, lalu yang terakhir itu untuk utang usaha, kita ganti jadi utang dagang. Ini kita ganti jadi utang dagang. Kita klik rekam, lalu kalau sudah kita klik tutup. Oke, selanjutnya di sini kita akan masuk ke setting, lalu kita pilih saldo awal, lalu kita pilih saldo awal akun. Kemudian di sini kita sesuaikan angka-angkanya sesuai yang ada di PDF. Untuk kas itu 5 juta. Untuk bank itu 50 juta. Lalu untuk piutang dagang itu 15 juta. Kemudian untuk persediaan handphone itu 20.200.000. Lalu untuk persediaan casing 1.500.000. Untuk persediaan baterai 750.
Kemudian untuk kendaraan itu sebesar 120 juta. Lalu untuk akumulasi penyusutan kendaraan itu senilai minus 12 juta. Lalu untuk utang dagang itu 5.400.000. Lalu untuk hutang bank itu senilai 30 juta. Lalu untuk modal di store sebesar 100 juta. Untuk laba ditahan sebesar 40 juta. Lalu untuk laba tahun berjalan sebesar 25 juta 50. Oke, di sini nilainya itu yang dialokasikan sudah 0, berarti sudah benar. Lalu kita klik rekam. Oke, selanjutnya kita masuk ke yang ketiga, yaitu membuat data master dari persediaan, hutang, piutang, dan karyawan. Di sini langkah pertamanya itu kita klik data nama alamat, kita pilih tambah data. Kemudian di sini customer, itu customer yang pertama itu ada Toko Anugrah. Toko Anugrah, kita rekam. Lalu yang kedua, itu ada Toko Berkat. Lalu yang ketiga itu ada Toko Sukses. Langsung kita klik rekam. Selanjutnya yang terakhir untuk customer itu ada Raffi. Itu ada Raffi. Kita klik rekam. Selanjutnya untuk vendor atau untuk saldo hutang di sini kita tambah, kita ganti tipenya jadi vendor. Kodenya itu kita ganti jadi V001, itu ada Sepia Phone. Sepia Phone. Kita klik rekam. Setelah itu kita tambah lagi untuk yang kedua. Itu ada Toko Semangat. Kita klik rekam. Selanjutnya untuk kita tambahin lagi untuk nama karyawannya. Di sini kita ganti jadi employee. Itu ada Iwan. Lalu yang kedua ada Badu. Kita klik rekam. Lalu yang ketiga ada Tari. Lalu yang terakhir ada Agus. Lalu kita klik rekam. Oke, selanjutnya di sini kita akan membuat saldo awalnya. Kita klik setting.
Kemudian kita pilih saldo awal, lalu kita pilih saldo awal piutang usaha. Di sini kita klik baru. Untuk nama pelanggannya itu ada Toko Anugrah. Lalu untuk tanggalnya itu tanggal 11 November 2019. Kemudian untuk nomor invoice-nya itu INV strip 001 sebesar 2 juta. Lalu kita klik rekam. Oke, selanjutnya kita klik baru lagi. Untuk Toko Anugrah lagi, tapi tanggalnya itu tanggal 12 November 2019. Maaf, 12 Desember. Oke, untuk nomor invoice-nya itu INV strip 002. Untuk nilai piutangnya itu 4.300.000. Kita klik rekam. Setelah itu kita klik baru lagi. Untuk toko berkat, tanggalnya itu tanggal 13 Desember 2019. Nomor invoice-nya itu INV strip 003. Untuk nilai piutangnya itu sebesar 3.200.000. Lalu kita klik rekam. Kemudian kita klik lagi baru untuk toko sukses. Kita klik OK. Tanggalnya itu tanggal 13 Desember 2019. Nomor invoice-nya itu INV strip 04. Lalu untuk nilai piutangnya itu sebesar 750.000. Ini kita edit dulu. Kurang 0. Oke. Selanjutnya yang terakhir itu Raffi. Kita klik OK. Tanggalnya itu tanggal 13 Desember 2019. Nomor invoice-nya itu INV strip 005. Untuk nominalnya itu sebesar 4.750.000. Lalu kita klik rekam. Totalnya adalah 15 juta. Nah, kalau sudah di sini kita tutup membuat saldo awal piutang usaha. Sekarang kita membuat saldo awal utang usaha. Caranya kita klik saldo awal utang usaha, kita klik baru. Lalu untuk nama pemasok itu ada Sophia Font, lalu kita klik OK. Tanggalnya itu tanggal 18 November 2019. Kita klik OK. Nomor invoice-nya itu adalah INV strip 023. Nilai piutangnya itu 2.300.000. Lalu kita klik rekam. Selanjutnya itu untuk Toko Semangat. Di sini tanggalnya itu adalah tanggal 11 Desember 2019. Nomor invoice-nya itu XXII garing 243, maaf. Untuk
nilai hutangnya itu 3.100.000. Lalu kita klik rekam. Kalau sudah, totalnya itu 5.400.000. Lalu kita tutup. Selanjutnya kita akan mengentry data-data produk di sini. Kita klik tambah data. Lalu untuk kelompok barangnya itu yang pertama barang handphone. Itu kode barangnya itu H strip 001. Untuk deskripsinya itu Samsung Galaxy J1. Lalu kita klik rekam. Maaf. Oke, selanjutnya kita tambah lagi untuk H002 itu Samsung Galaxy J7. Lalu kita tambah lagi H003 itu untuk Oppo F1 Plus. Lalu kita klik rekam. Lalu kita tambah lagi untuk H-004 itu Oppo F1s. Kita klik rekam. Oke, kalau sudah kita tambah lagi untuk yang casing. Di sini C strip 001. Ini kita ganti jadi barang casing. Deskripsinya itu casing Samsung. Lalu kita rekam. Kita tambah lagi untuk C002. Ini casing Oppo. Lalu kita rekam. Kemudian kita tambah lagi untuk persediaan baterai atau untuk barang baterai, yaitu B strip 001 itu untuk baterai Samsung. Ini kita ganti kelompok barangnya jadi barang baterai. Lalu kita klik rekam. Lalu kita tambah lagi kode barangnya itu B strip 002 itu untuk baterai Oppo. Lalu kita klik rekam. Oke. Kalau sudah, selanjutnya kita akan mengentry saldo awal persediaan. Caranya itu kita klik setting, lalu kita pilih saldo awal, lalu kita pilih saldo awal persediaan. Lalu di sini kita klik baru. Untuk kode barangnya ini kita masukkan. Yang pertama itu ada Samsung Galaxy J1 atau J1. Untuk stok awalnya itu 4. Untuk harga pokok satuannya itu 1.500.000. Lalu kita rekam. Kemudian kita tambah lagi untuk Samsung Galaxy 7. Stok awalnya itu 2.
Harga pokok satuannya itu 2.800.000. Kita klik rekam. Selanjutnya untuk yang Oppo F1 Plus stok awalnya itu 5, harga pokok satuannya itu 1.100.000. Lalu kita klik rekam. Kemudian lanjut untuk yang H004. Di sini stok awal itu 1, harganya itu 3.100.000. Kita klik rekam. Lanjut untuk kode barangnya, stok awalnya itu 10, harga pokok satuannya itu 100.000. Lalu kita rekam. Kemudian berikutnya itu C002. Stok awalnya itu 10 juga, harga pokok satuan itu 50.000. Kita rekam. Selanjutnya untuk yang baterai, stok awalnya itu 5, harga pokok satuannya itu 50.000. Kita rekam. Kemudian yang terakhir itu B002. Di sini stok awalnya itu 10, harga pokok satuan itu 50.000. Lalu kita klik rekam. Oke, kalau sudah di sini kita tutup. Kalau berarti ini udah semua, langsung kita tutup. Oke. Kita lanjut untuk soal yang keempat, yaitu mencatat transaksi ke dalam jurnal yang diperlukan. Untuk yang pertama itu dibayar sewa ruangan kantor untuk masa 5 Januari 2020 sampai dengan 5 Desember 2020 sebesar 9.500.000 kepada Haji Ahmad secara tunai melalui bank. Langkahnya itu kita klik kas dan bank, lalu kita pilih yang kas keluar, kemudian kita tambah data. Akun kas itu bank karena kan ditransfernya melalui bank. Untuk penerima akunnya itu Haji Ahmad. Kalau belum ada, di sini kita bisa tambah baru. Kita ganti jadi vendor Haji Ahmad. Lalu kita klik rekam. Kita masukkan Haji Ahmad. Kita klik oke. Untuk tanggalnya itu tanggal 5 Januari 2020. 5 Januari 2020. Lalu untuk alokasi dananya, di sini kita masukkan sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka. Untuk nilainya itu 9.500.000. Kalau sudah, langsung kita klik rekam. Selanjutnya kita masuk ke soal yang kedua. Pada tanggal 3 Januari 2020 dibeli secara kredit peralatan kantor kepada toko Citra Komputer dengan rincian sebagai berikut. Di sini caranya itu kita klik tambah data di invoice pembelian. Kemudian untuk nama pemasoknya itu adalah PT Citra Komputer. Kalau belum ada, kalian bisa klik baru di sini. Lalu kita klik OK. Tanggal itu adalah tanggal 3 Januari 2020. Setelah itu, untuk deskripsi barangnya, di sini ada CPU komputer.
Kodenya itu peralatan, mesin dan peralatan, diterimanya itu 1, harganya itu 1.750.000. Lalu lanjut yang kedua, ada monitor. Kodenya itu sama, lalu diterimanya itu 1, harganya itu 350.000. Lalu pajaknya itu 4. Kemudian yang terakhir itu ada printer. Kodenya masih sama. Peralatan, mesin dan peralatan. Kemudian diterimanya itu 2. Harganya itu 215. Oke, kalau sudah, di sini langsung kita klik rekam. Lalu kita tutup. Selanjutnya kita masuk ke transaksi yang ketiga, yaitu tanggal 3 Januari membeli dari Toko Semangat secara kredit. Caranya itu di invoice pembelian, ini kita tambah data. Lalu ini kita unchecklist dulu. Nama pemasoknya itu adalah PT Toko Semangat. Lalu kita klik OK. Untuk nomor barang itu ada baterai Samsung. Diterimanya itu sebanyak 10. Harganya itu 55.000. Sekarang yang berikutnya itu baterai Oppo. Diterimanya itu 5. Harganya itu 55.000. Selanjutnya itu ada Oppo F1 Plus. Diterimanya itu sebanyak 3. Harga satuannya itu 3 juta. Lalu yang berikutnya itu Samsung Galaxy J7. Maaf, ini sepertinya keganti. Tadi yang kedua itu baterai Oppo. Kita ulang lagi aja. Ini harganya 55.000. Ini Samsung Galaxy J7. Diterimanya itu sebanyak 2. Harganya itu 2.800.000. Oke. Di sini oke, kalau sudah, tanggalnya ini jangan lupa kita ganti, yaitu tanggal 3 Januari 2020. Ini juga jangan lupa kita ganti. Oke. Di sini sudah, langsung kita klik rekam. Lalu kita klik batal.
Selanjutnya kita masuk ke transaksi yang keempat, yaitu pada tanggal 7 Januari 2020 dibayar biaya telepon kantor sebesar 1.125.000 dan bensin motor sebesar 225.000 diambil dari kas oleh karyawan Dani. Oke, caranya itu kita pilih kas dan bank, lalu kita pilih kas keluar, kita tambah data. Untuk penerimanya itu eh, akun kasnya ini kita ganti jadi kas karena kan dia diambil dari kas. Penerimanya itu ada Dani. Kalau belum ada kita tambah baru aja. Dani. Kita klik OK. Di sini tanggalnya itu tanggal 7 Januari 2020. 7 Januari 2020. Kodenya itu sebentar. Beban telepon. Lalu untuk nilainya itu senilai 1.125.000. Oke. Lalu berikutnya itu biaya bensin. Biaya pengiriman, beban pengiriman senilai 25.000. Oke. Kalau sudah, ini langsung kita klik rekam. Sekarang kita masuk ke soal yang berikutnya. Soal kelima, pada tanggal 8 Januari menerima servis dari Bapak. Raffi senilai 200.000 diskon 10% secara tunai ke kas. Selanjutnya itu kita klik pembelian. Maaf, kita klik penjualan, lalu kita klik pembayaran piutang usaha. Akunnya itu kas, kemudian darinya itu dari Raffi. Untuk nomor invoice-nya itu, lalu untuk diskonnya itu 200.000. Ini juga 200.000. Tanggalnya jangan lupa diganti tanggal 8 Januari 2020. Kalau sudah, ini kita klik rekam. Oke. Selanjutnya kita masuk yang ketujuh. Tanggal 17 Januari 2020 diterima pembayaran piutang dari toko berkat
atas invoice IMV strip 003 sebesar 3 juta secara tunai ke kas. Dikarenakan pembayaran di bawah 30 hari, perusahaan memberikan diskon tambahan sebesar 200.000. Caranya itu kita klik penjualan, lalu kita klik pembayaran piutang usaha. Akun kasnya ini kas, lalu darinya itu dari toko berkat. Untuk invoice-nya, diskonnya sebesar 200.000. Lalu klik rekam. Jangan lupa untuk tanggalnya ini adalah tanggal 17 Januari. Maaf, ini tuh di sini 200.000. Ini kita hapus. Jadi totalnya sini 3 juta. Oke, lalu kita klik rekam. Selanjutnya kita masuk ke 8. Tanggal 19 Januari 2020 melakukan penjualan kepada toko berkat secara kredit. Nah, ini kita klik penjualan, lalu kita klik uang muka penjualan, kita tambah akun kas ini kas, kemudian pelanggannya ini adalah toko berkat, tanggalnya itu tanggal 19 Januari 2020. 19 Januari 2020. Kalau sudah, ini kita langsung klik rekam aja. Lalu di sini kita klik pengiriman barang jual atau pengiriman barang penjualan. Di sini langsung kita tambah data. Pelanggannya itu toko berkat. Lalu kita klik OK. Untuk tanggalnya itu tanggal 19 Januari 2020. Kemudian untuk barangnya itu yang pertama ada baterai Samsung. Lalu dikirimnya itu 5. Lalu harganya itu 75.000. Nah, kemudian yang kedua itu baterai Oppo. Dikirimnya itu sebanyak 6. Harganya itu 65.000. Selanjutnya itu ada casing Samsung. Dikirimnya itu sebanyak 4. Lalu harganya itu 160.000. Yang terakhir itu ada casing Oppo. Dikirimnya itu 5. Harganya itu 65.000. Oke, kalau sudah, di sini langsung aja kita klik rekam. Selanjutnya kita masuk ke transaksi yang berikutnya. Tanggal 19 Januari 2020 menerima uang untuk membayar piutang kepada Bapak Raffi untuk invoice INV strip 005 sebesar 4 juta masuk ke bank. Nah, di sini kita kita lanjut. Di sini kita ke pembayaran piutang. Lalu darinya itu dari toko Anugrah. Tanggal itu tanggal 20 Januari.
2020. Nomor invoice-nya itu YNV01, lalu ditambah dengan YNV02, gironya itu di checklist, lalu klik rekam. Untuk nomor giro itu BG 010. Oke, selanjutnya kita masuk ke transaksi berikutnya, yaitu tanggal 21 Januari menjual barang kepada toko Anugrah secara tunai melalui Sales Chandra, hasil penjualan masuk ke kas. Caranya itu kita klik penjualan, lalu kita klik invoice penjualan, kita tambah data. Ini kita klik tunai, lalu nama pelanggannya itu toko Anugrah. Tanggalnya itu tanggal 21 Januari 2020. Lalu untuk nomor barangnya itu Samsung Galaxy J1, unitnya itu 2, harganya itu 2 juta. Jangan lupa pengirimannya ini diganti jadi tanggal 21 Januari 2020. Lalu untuk salesman-nya itu Chandra. Kalau belum ada kita klik baru. Lalu kita klik OK. Kalau sudah, sini kita klik rekam. Oke, kita lanjut ke transaksi 12. Tanggal 21 Januari 2020 dibayar hutang kepada Toko Semangat sebesar 3.100.000 melalui giro dengan nomor BG 0001 yang jatuh tempo pada tanggal 28 Januari 2020. Nah, ini caranya kita ke pembelian, lalu kita ke pembayaran utang usaha, lalu akun kas yaitu bank, penerimanya itu adalah Toko Semangat. Lalu untuk tanggal itu tanggal 21 Januari 2020. Oke, untuk nomor invoice-nya itu dibayarnya itu sebesar 3.100.000. Gironya di checklist, lalu kita klik rekam. Untuk nomor giro itu BG 0001, jatuh temponya itu pada tanggal 28 Januari 2020. Oke, lalu kita klik OK. Oke, kalau sudah kita tutup. Sekarang kita lanjut ke transaksi 13. Pada tanggal 24 Januari 2020 terjadi pencairan giro yang diterima pada tanggal 20 Januari dari Toko Anugrah. Sekarang kita klik kas dan bank, lalu kita klik giro masuk. Lalu kita pilih yang Toko Anugrah yang senilai 2 juta. Lalu kita klik giro maaf. Oke, ini tanggalnya udah benar, langsung aja kita klik rekam. Selanjutnya untuk yang ini juga
tanggalnya semua udah sama, langsung aja kita klik rekam. Oke, selanjutnya kita masuk ke transaksi yang ke-14, tanggal 25 Januari 2020 dilakukan pembayaran gaji secara tunai melalui kas. Nah, ini caranya kita klik kas keluar, lalu kita pilih akun kasnya itu adalah kas, lalu penerimanya itu yang pertama ada Iwan, tanggalnya itu tanggal 25 Januari 2020. Oke, untuk kode akunnya itu sebentar kita cari dulu. Yaitu beban gaji dan upah, nilainya itu sebesar 700.000. Oke, kalau sudah kita klik rekam. Selanjutnya untuk Badu, tanggalnya itu tanggal 25 Januari 2020. Beban gaji dan upah sebesar 950.000. Kalau sudah, kita klik rekam. Selanjutnya ada Tari. Tari tanggalnya 25 Januari 2020. Senilai 400.000. Yang terakhir itu ada Agus. Tanggal 25 Januari 2020. Akunnya itu beban gaji dan upah. Beban gaji dan upah senilai 125.000. Lalu kita klik rekam. Kalau sudah, kita masuk ke transaksi yang ke-15. Pada tanggal 28 Januari 2020 ditemukan pencairan giro untuk pembayaran hutang akibat dari transaksi yang terjadi pada tanggal 21 Januari 2020 ke Toko Semangat. Caranya itu kita klik kas dan bank, lalu kita pilih giro keluar. Lalu kita pilih kita ke giro cairnya, lalu kita klik OK. Kalau sudah, ini sudah benar semua, lalu kita klik rekam. Oke, setelah itu kita masuk ke
Sekarang kita lanjut ke transaksi yang terakhir. Tanggal 29 Januari 2020 ditemukan satu unit casing Samsung dalam keadaan rusak, dialokasikan biayanya ke kode rekening, kerusakan dan kegagalan material. Caranya itu kita klik persediaan, lalu kita klik pemakaian atau penyesuaian barang, kita tambah data, lalu untuk tanggalnya itu tanggal 29 Januari 2020. Untuk kodenya itu casing Samsung, jumlahnya itu -1. Lalu untuk akunnya itu kerusakan dan kegagalan material. Kerusakan dan kegagalan material. Kalau sudah, ini kita klik rekam. Oke, segitu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.